Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika wajib. Kita kali ini akan mempelajari bab baru, yaitu bab integral. Yang akan kita pelajari di sini adalah materi integral di kelas 11. Ada dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu itu disebut juga sebagai indefinite integral, dan integral tentu itu disebut sebagai definite integral. Nah, konsep integral tak tentu ini merupakan kebalikan atau inverse dari turunan atau diferensial yang telah kita pelajari kemarin. Oleh karena itu, integral itu disebut juga sebagai anti turunan. Dengan kata lain, integral tak tentu atau anti diferensial ini merupakan cara untuk menemukan fungsi asal dari suatu fungsi yang sudah diturunkan. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kalian perhatikan materi berikut ya. Nah, tadi dikatakan bahwa integral itu merupakan kebalikan dari turunan. Jadi misalkan ada soal seperti ini. Tentukan turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5x plus 3. Dengan konsep turunan yang kita pelajari kemarin, maka jawabannya adalah turunannya sama dengan atau fx-nya sama dengan 12x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Ini pakai turunan yang kemarin baru kita pelajari. Tetapi bagaimana jika pertanyaannya itu tentukan fungsi fx jika diketahui turunan dari fx-nya adalah f aksen sama dengan 12x kuadrat plus 4x min 5. Jadi f aksennya ini diketahui, tetapi kita akan menentukan fungsi fx-nya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita butuh konsep antiturunan atau disebut sebagai integral. Nah, jika f aksen x-nya itu sama dengan fx, ini fungsi f diturunkan, f-nya besar ya, itu misalkan sama dengan nilainya sama dengan fx, f-nya kecil, jadi berbeda ya ini, fx-nya kecil, maka integral dari fx yang kecil tadi itu sama dengan f besar x ditambah c. Dengan c itu suatu konstanta dan c itu anggota bilangan real. Ini ada rumus dasar integral ya. Jika untuk bilangan real n-nya tidak boleh sama dengan negatif 1, maka integral dari x pangkat n dx, x pangkat n dx ya, jadi fungsinya itu x pangkat n, maka sama dengan nilainya dia, nilai integralnya ini adalah 1/n ditambah 1, jadi pangkatnya jadi di bawah ya, 1/n ditambah 1, masih harus ditambah 1, dikali x dipangkatkan n ditambah 1, jadi pangkatnya ditambah 1, ditambah jangan lupa c, ditambah c adalah konstanta. Nah, untuk membuktikannya berarti kalau ini diturunkan ya, diturunkan, maka hasilnya haruslah x dipangkatkan n. Nah, kalau ini diturunkan, maka hasilnya harus x dipangkatkan n.
Nah, ini buktinya seperti ini. Nilainya X pangkat N. Berikut contoh soalnya. Tentukan integral dari X pangkat 4 dx. Ada dx-nya ya ini ya. X pangkat 4 dx. Nah, dari rumus di atas terlihat bahwa n-nya ini adalah 4. Dengan menggunakan rumus integral, maka 1/n ditambah 1 berarti 1/4 ditambah 1 dikalikan X pangkat 4 ditambah 1. Pangkatnya ditambah 1, ditambah jangan lupa C, konstanta. Jadi 1/5 X pangkat 5 ditambah C. Lanjut, soal nomor 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, integral 1/x pangkat 3 dx, maka bentuk 1/x pangkat 3 ini bisa diubah terlebih dahulu menjadi x pangkat min 3. Jadi integral 1/x pangkat 3 dx itu sama dengan integral x pangkat min 3 dx. Nah, kemudian seperti tadi, maka min 3-nya itu sebagai n ya. Di bawah menjadi min 3 ditambah 1. Penyebutnya pangkatnya menjadi min 3 ditambah 1. Jadi min 1/2 X pangkat min 2. X pangkat min 2 ini dapat ditulis sebagai 1/x pangkat 2. Jadi menjadi min 1/2 X pangkat 2 ditambah C. Nah, kalau bentuknya seperti ini, integral akar pangkat 3 dari X kuadrat, maka bentuk seperti ini diubah terlebih dahulu menjadi bentuk pangkat. Nah, berarti menjadi X pangkat 2/3. Maka integral akar pangkat 3 X kuadrat dx itu sama dengan integral X pangkat 2/3 dx. Maka n-nya adalah 2/3. N-nya 2/3 ya, berarti menjadi 1/n ditambah 1 X pangkat n ditambah 1. N-nya adalah 2/3. 2/3 ditambah 1 itu adalah 5/3. 2/3 ditambah 1 juga 5/3. 1 dibagi 5/3 itu ekuivalen dengan 3/5. 1 dibagi 5/3 ekuivalen dengan 3/5 X pangkat 5/3. Atau diubah menjadi bentuk akar lagi, X pangkat 5/3 itu adalah X pangkat 1 ditambah 2/3. 5/3 itu adalah 1 ditambah 2/3 kan. 1 ditambah 2/3. Pangkat 1-nya adalah ini, X pangkat 1. X pangkat 2/3-nya adalah bentuknya seperti ini. Akar pangkat 3 dari X kuadrat ditambah C. Berikut rumus perkalian skalar. Jadi kalau ada integral K kali Fx dx, maka ini ekuivalen dengan K kali integral Fx dx. Jadi K-nya tidak ikut diintegralkan, dikeluarkan saja dari integral. K-nya itu konstanta ya, bilangan real. Bisa keluar. Contohnya ya,
integral 4x pangkat 3 dx. Lah ini k-nya adalah 4. Maka 4-nya bisa keluar dari integral. 4 integral x pangkat 3 dx. Nah, x pangkat 3 ini seperti tadi kita selesaikan, berarti n-nya adalah 3. N-nya 3 ya, berarti 1/3 ditambah 1, x pangkat 3 ditambah 1 plus c. 4-nya di sini. Ya. Berarti 1/4 ya ini. Artinya 4/4 x pangkat 4 pangkat c. 4/4 itu 1. Lanjut rumus berikutnya, yaitu rumus penjumlahan dan pengurangan integral. Jika ada fungsi integral f(x) plus minus ditambah atau dikurangi fungsi gx, fungsi f(x) ditambah atau dikurangi fungsi gx yang diintegralkan terhadap dx, itu artinya dapat dipisah menjadi integral f(x) dx. Jadi fungsi f(x) itu diintegralkan terlebih dahulu, ditambah atau dikurangi dengan integral gx dx. Contohnya, nah ini, berarti f(x)-nya siapa ini? f(x)-nya 3x kuadrat. Gx-nya siapa? Gx-nya 4x. Berarti ini ada lagi fgh, berarti hx-nya adalah 5. Maka ini bisa dipecah-pecah per suku, per fungsi ya. 3x kuadrat diintegralkan atau ditulis karena ada 3-nya sebagai konstanta ya, bisa dikeluarkan. 3 integral x kuadrat dx dikurangi 4 integral x dx ya, ini ditambah 5 integral dx. Jadi di sininya 1 ya. 5-nya keluar, di sininya 1, bukan x loh ya, tetapi 1. Nah, berarti 3 ini adalah ini, x kuadrat kalau diintegralkan berarti 1/2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1, 3 ya, dikurangi 4 integral dari x dx itu adalah 1/1 ditambah 1, pangkat x itu kan 1 ya, pangkatnya x kalau sendirian itu 1, berarti 1/1 ditambah 1, 2, x pangkat 1 ditambah 1, 2. Nah, bagaimana dengan ini? Ini tuh 1 ya, 1. Berarti atau x pangkat 0. 1 itu bisa disebut juga sebagai x pangkat 0. Berarti n-nya berapa? N-nya 0 ya. N-nya 0. Berarti 5 ini dari ini kan dikali, karena n-nya 0 berarti 1/0 ditambah 1 gitu ya. 1/0 ditambah 1 dikali x pangkat 0 ditambah 1. Nah, 0 tambah 1 adalah 1 gitu ya. Berarti menjadi 5x. Itu berarti kalau integral dx, dihafalkan saja, kalau integral dx mesti hasilnya adalah x ditambah c. Jadinya x kuadrat min 2x kuadrat plus 5x ditambah c. Kita lanjut. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalian bisa melakukannya dengan menjabarkan terlebih dahulu. X kuadrat min 3 dikuadratkan itu berarti kita pakai rumus A min B kuadrat. A min B kuadrat itu adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat.
A kuadratnya siapa? A kuadratnya berarti X kuadrat dikuadratkan. X kuadrat dikuadratkan itu berarti X pangkat 4 dikurangi 2 kali AB, 2 kali X kuadrat sebagai A-nya dan B-nya adalah 3. Berarti menjadi 6X kuadrat. Ditambah ditambah B kuadrat, ditambah B kuadrat. B-nya tadi adalah 3 dikuadratkan 9. Nah, setelah berbentuk seperti ini, berarti kita dapat menyelesaikannya seperti contoh 5 tadi. Masing-masing diintegralkan. Integral X pangkat 4 dx dikurangi 6 integral X kuadrat dx. Ya, ini paham ya. Ditambah 9 integral dx. Ayo, integral dx-nya tadi apa artinya? Integral dx-nya tadi adalah X. Nah, jadi ini ya. Kemudian yang ini menjadi N-nya 2. N-nya 2 kan? N-nya 2 berarti 1/2 ditambah 1. X pangkat 2 ditambah 1. Ini ya. Kemudian yang ini N-nya 4 berarti 1/4 ditambah 1. X pangkat 4 ditambah 1. Nah, kalau disederhanakan menjadi 1/X pangkat 5 min 6 kali 1/3 itu adalah dicoret ya, 2 ya, berarti 2X pangkat 3 ditambah 9X ditambah C. Oke. Contoh berikutnya, kalau bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini sama, kita buat menjadi suku per suku terlebih dahulu. Berarti X kuadrat dibagi akar X ditambah 1 dibagi akar X. Nah, seperti ini ya. Kalau satu pecahan ditambahkan penyebutnya sama akar X kan berarti begini kan. Pembilangnya tinggal ditambahkan. Jadi kalau pecahan seperti ini artinya seperti ini. X kuadrat per akar X ditambah 1 per akar X. Nah, tadi kalau bentuknya akar bisa diubah menjadi bentuk pecahan bilangan rasional ya. Akar X itu adalah X pangkat setengah ya. X pangkat setengah. X pangkat 2 dibagi X pangkat setengah. Itu artinya X pangkat 2 dikurangi setengah. Pangkatnya berarti 2 dikurangi setengah. 2 dikurangi setengah itu 3/2. Ditambah yang ini 1/X pangkat setengah, itu artinya X pangkat negatif setengah. Nah, setelah bentuknya seperti itu, ini kurang 1 langkah ini ya. Masing-masing sukunya diintegralkan terhadap dx. Jadi integral X pangkat 3/2 dx ditambah integral X pangkat min 1/3 dx. Gitu ya. Nah, integral X pangkat 3/2 itu berarti 1/3/2 ditambah 1 X pangkat 3/2 ditambah 1. Berarti ini 2/5 X pangkat 5/2 ditambah yang ini integral X pangkat min setengah. Berarti N-nya adalah min setengah. Maka hasilnya 2X pangkat setengah plus C. Nah, bentuk pangkat rasional ini kita ubah menjadi bentuk pangkat akar, bentuk akar.
bentuk akar. Bentuk pangkat rasional diubah menjadi bentuk akar. X pangkat 5/2 itu kan berarti 5/2 itu 2,5 ya. 2,5 berarti X pangkat 2 dikali X pangkat setengah. X pangkat setengah itu ditulis sebagai akar X ditambah 2 X pangkat setengah berarti akar X ditambah C. Nah, itu materi kita hari ini. Untuk latihannya ada soal, bentar, ada soalnya integral soal tertentu ini ya. Bentar, soal integral tak tentu. Nah, ini nanti akan saya ambil beberapa saja ya, contohnya yang ini. Integral 2n - 3 dx. Ini bukan 2n ya, ini harusnya 2x. Integral 2x min 3 dx. Nah, berarti kita integralkan 2x dx dikurangi integral 3 dx. Jika fx sama dengan x pangkat 2n untuk setiap n dan n-nya tidak sama dengan min setengah, maka integral fx dx adalah apa itu? Berarti integral dari x pangkat 2n di dx kan. Berarti n-nya siapa? N-nya adalah 2n. Nah, ini nanti keluar ya. Anti turunan fx sama dengan 10x akar x adalah, anti turunan itu apa? Anti turunan itu integral. Jadi kamu mencari integral dari 10x akar x dx. Berikutnya, nah kalau seperti ini ada akar dan letaknya di bawah, maka diubah menjadi X yang di atas. Jadi diubah menjadi pangkat rasional. Ya, diubah jadi pangkat rasional. Ada beberapa macam soal, nanti saya ambil beberapa untuk kalian kerjakan. Nah, untuk yang lainnya kita kerjakan pada pertemuan berikutnya. Ya, siap-siap ya ini ya. Sampai 20 silahkan nanti dikerjakan 5 soal. Untuk soal-soal berikutnya kalian kerjakan pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Begitu pertemuan kita kali ini, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.